Nurieni Saragih, 56 tahun, korban pidana pengeroyokan dan pengerusakan, menjerit histeris usai mendatangi ruang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Selasa 19 Oktober 2021. Kedatangan warga Nagori Silo Pangaribuan, Kecamatan Silokayahan, Kabupaten Simalungun, turut didampingi penasihat hukum dari Biro Bantuan Hukum Bintang Keadilan guna mencari perlindungan hukum. Nuraini Saragih mengungkapkan kisah tragis yang dialaminya terkait penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh 24 pelaku secara bersama-sama. Namun, dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Kajari Simalungun menetapkan 7 terdakwa dengan pasal tunggal, yaitu pasal 170 KUH Pidana junto pasal 406 KUH Pidana. Tuntutan ancaman hukuman 1 tahun masing-masing terdakwa. Kedatangan kami ini adalah untuk mempertanyakan surat kita terhadap Bapak Kejatisu dan juga asisten pembinaan Kejatisu, asisten pengawasan Kejatisu dan aspidum Kejatisu tentang permohonan untuk dan keberatan atas oknum jaksa di Kejari Simalungun yang bernama Jaksa Firmansyah dalam perkara pidana 250 garis miring Pitben 2021 PN Simalungun, di mana di dalam duduk perkaranya korban adalah klien kami adalah ibu dari Nurieni Saragih. Dia sebagai korban atas tindak pidana pasal 170 406 KUH Pidana, di mana ibu ini dikeroyok oleh tetangganya atas laporan terhadap tersangka pada saat itu 24 orang dan yang naik hanya 6 orang. Jadi di dalam proses persidangan sampai putusan, jaksa hanya menuntut terhadap satu pasal saja, yaitu 170 dengan dasar tuntutan 1 tahun, di mana hal ini sangat ringan sekali. Kita ketahui dalam analisis hukum kita, pasal 170 itu adalah ancaman hukumannya 5 tahun setengah. Kalau kita asumsikan dalam SOP kebiasaan, itu ancaman hukuman yang tertinggi diambil untuk membela kepentingan si korban, karena jaksa di sini harus berpihak kepada si korban, bukan kepada si terdakwa. Kalau di korban, dia harus mengambil asumsi hukuman yang tertinggi dengan memotong 2/3-nya, bisa dari 5 tahun setengah. Ini jaksa hanya menuntut 1 tahun. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika putusan di dalam pengadilan negeri Simalungun, hakim memutus hanya 6 bulan. Di sini jaksa pikir-pikir, dan atas putusan pikir-pikir tersebut, klien kita melayangkan surat keberatan tertanggal 29 September, pikir-pikir yaitu 7 hari. Seharusnya Jaksa Firmansyah bisa mempertimbangkan keberatan dari klien kita, merasa teraniaya dan tidak terasa tidak mendapatkan keadilan atas kasus yang ditimpanya, dan sehingga melayangkan surat keberatan yang sangat kita sesalkan. Sampai saat ini secara otomatis melewati batas waktu perkara tersebut inkrah. Untuk itulah kita datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memohon kepada Bapak Kejatisu beserta jajarannya untuk memeriksa oknum Kajari dan juga jaksa yang bersangkutan, yaitu Saudara Firmansyah. Kenapa bisa sampai seperti ini? Kita hanya mohon penjelasannya secara detail, dan kami mohon juga kepada Bapak Kejati dan juga jajarannya untuk segera memeriksa. Jangan sampai hal ini terulang kembali, di mana masih banyak juga perkara-perkara seperti ini yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Mirisnya, meski Nuraini Saragih merasa tuntutan Jaksa Penuntut Umum Firmansyah terlalu ringan dan terkesan menghilangkan pasal pidana lainnya, namun Jaksa Penuntut Umum masih pikir-pikir terkait surat keberatan yang dilayangkan korban. Jaksa Penuntut Umum melakukan banding sesuai surat tanggal 29 September 2021. Korban, sementara dia jaksa penuntut, kenapa diberi hukuman kepada tersangka terdakwa cuma 6 bulan, Pak?
tidak terima seperti itu hukumannya Pak, saya karena saya korban. Kalau terjadi nanti lagi Pak, terjadi seperti yang dulu sama saya, gimana hukumannya Pak? Kalau saya yang melakukan seperti itu, hukumannya seperti itu aja Pak. Tolong dipertimbangkan ya Pak ya. Pak Kajatisu, tolonglah dicabutlah Jaksa Firmansyah tuntutannya. Tolong jatuhi hukuman kepada Pak Firmansyah. Kami memohon kepada Kejati untuk segera mencopot ini Kejari dan juga jaksa dari jabatannya. Dan kami mohon dan juga ibu ini sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak menghargai, apalagi ibu ini sebagai seorang orang tua, sudah tua renta, dianiaya dan dilempari sampai rumahnya juga sekarang dalam keadaan rusak. Kejadiannya rumah saya dilempari waktu maghrib Pak. Yang melakukannya ada 24 orang Pak. Tapi yang ditahan cuma 6 orang Pak. Tolonglah Pak, tidaklah setelah Pak Firmansyah sepertinya dia tidak mengayomi korban Pak. Hukuman kepada yang tersangka cuma 6 bulan Pak. Kepada Pengadilan Negeri Simalungun, Hakim Nurnaningsih, mohon ditimbangkanlah permohonan saya ini. Saya korban penganiayaan, merusak rumah saya, rusak Pak. Sampai sekarang pun rumah saya belum dibetuli Pak. Kepala saya Pak udah divisum ke rumah sakit puskesmas, maka saya udah diminta polisi keterangan yang lengkap Pak. Tapi waktu kejadiannya para tersangka tidak ada ditahan Pak. Kejadiannya tanggal 29 bulan 12 tahun 2020 Pak. Maka saya korban Pak. Tidak cukup dengan mengadu secara hukum, hanya saya memakai PH Pak agar tersangka bisa ditahan Pak. Saya sudah masuk TV Pak, RCTI, dan itu makanya Pak saya telah memakai PH sampai sekarang udah 4 Pak. Sementara saya korban Pak. Di manalah hukum itu Pak? Tolong ditegaskan hukum Pak yang berlaku di Indonesia ini. Takut nanti Pak para penjahat makin banyak Pak, karena hukuman dibuat seperti ini Pak. Saya orang kecil Pak, saya tidak tahu hukum Pak, sekolah saya tidak ada, tapi saya butuh hukum yang jelas. Penganiayaan merusak, kenapa cuma hukuman 6 bulan Pak? Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbi Digital memberitakan.